Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefanus Roland Immanuel Rianto. Umur baru 40 sekian tahun. Alhamdulillah Allah berikan hidayah. Perkenalkan Islam buat saya, dan menurut saya Islam adalah agama yang nikmat. Basic saya seorang Kristiani dulunya. Dari lahir saya di keluarga Kristiani dengan orang tua yang bisa dibilang golongan pendeta. Dari kecil saya dicekoi dengan paradigma agama di luar Kristen adalah sesat. Dan bagaimana saya didoktrin bahwasanya Islam itu adalah agama yang keras, agama yang ya seperti itulah. Dan saya termakan omongan itu, termakan paradigma seperti itu. Singkat cerita, dulu waktu saya menginjak usia remaja mengarah dewasa, paradigma itu terngiang-ngiang lagi dalam pikiran saya. Dengar suara adzan, benci. Benci karena apa? Buat saya itu mengganggu. Tengah tidur, kebetulan rumah kami dulu itu dekat dengan masjid. Pengennya, ya Allah. Dan saya mengirim kebencian di situ. Tapi masya Allah, setelah saya belajar mengenal tentang Islam, diperkenalkan dengan teman tahun 2010, saya mulai mengerti. Ternyata Islam tidak sekeras yang saya pikirkan, tidak sejahat yang saya kira. Saya menemukan sosok orang Islam yang lemah lembut hatinya. Bahkan saya tekan begitu rupa. Kebetulan dia ini teman satu pekerjaan saya dulu waktu di Jombang. Kami bekerja dalam satu wadah perumahan, properti. Kita bergerak di usaha properti, perumahan. Kita satu tim ada 6 orang. Dan satu tim tuh biasanya kan pasti kompak. Kompaknya begini, satu makan semua makan, satu tidak makan semua tidak makan. Nah yang satu orang ini kami sudah sepakat, satu tim mau makan, semua harus makan. Yang satu ini tidak mau makan, alasannya apa? Duit nggak halal. Buat saya, lah halalnya dari mana? Kita nggak nyuri. Dia bilang, itu bukan haknya kita, Mas. Lah kalau kamu tidak mau ambil, semuanya nggak dapat. Saya bilang gitu. Tapi dia tetap bersikeras, terserah. Tapi saya tidak mau. Di situ saya marah, saya mau pukul dia. Dia bilang, pukul saya nggak apa-apa Mas, bunuh saya nggak apa-apa. Dia bilang, asalkan satu, sampean tobat. Ojo mbok pangan duit yang bukan haknya. Saya langsung di situ kayak ditempeleng. Ini orangnya kok biasa, tapi kok punya mental yang kuat. Tak gebrak begitu rupa, dia nggak menter. Akhirnya saya bertanya, alasanmu apa kok kamu kayak gitu? Mas, buat saya kebenaran itu lebih penting dari semuanya. Aku makan duit yang haram, itu nanti ke depan saya juga tidak enak hidup saya. Maka saya berusaha menjaga kebenaran itu begitu rupa. Dari situ dia mengajarkan satu nilai buat saya, hal yang kecil, yaitu yang haram dan halal. Saya mulai bertanya lagi. Dari hari berikutnya bertanya, kenapa kamu tidak mau seperti itu? Mas, dalam agama aku tidak pernah diajarkan untuk memakan bukan haknya saya. Tidak pernah. Di situ saya lagi semakin bertanya-tanya. Loh, agamaku juga mengajarkan itu. Tapi definisinya apa? Ini haram atau halal? Loh, saya ini bekerja mendapatkan uang loh. Ini menurut saya halal. Menurut saya, hikmat saya kemarin. Tapi menurut dia, bukan Mas, itu bukan haknya kita. Kelebihan itu punyanya atasan kita, bukan haknya kita. Loh kan atasan nggak tahu. Atasan nggak tahu Mas, tapi Allah tahu. Saya langsung tambah nggak enak hati saya. Wes sampai tak pengen tahu Mas tentang bagaimana kehidupan saya. Besok Jumat ikut saya. Akhirnya saya penasaran. Lah ngapain harus Jumat? Kenapa tidak sekarang? Wes Jumat wae. Nah di sana saya diajak Jumatan. Nah gue itu ya konyol. Saya ini Kristen, bu ajak Jumatan. Saya masuk enggak, saya nunggu di pos satpam.
sambil rokokan, masih rokokan. Saya menunggu sampai Jumatan selesai. Akhirnya dikenalkan. Setelah Jumatan selesai, saya dipanggil. Mas, tak kenal nih. Siapa? Wes, ayo masuk. Akhirnya saya masuk di pelataran masjid. Di pelataran masjid, saya dipertemukan satu sosok yang waktu itu saya belum mengenal, tapi ternyata dia sosok terkenal. Saya kaget. Saya bertanya, mohon maaf Pak, saya masih mulia Pak, saya ini dibawa ke sini, tujuannya apa saya nggak tahu. Wes nek kamu mau tanya soal Islam, kamu syahadat toh. Di situ saya tertantang. Mosok aku kon syahadat rawani, aku maksiat wani, mosok syahadat rawani, tertantang seperti itu. Akhirnya saya bilang, ya wes, saya mau syahadat. Setelah saya syahadat, saya balik lagi, saya tanya, udah, saya sudah syahadat Pak, saya sudah mandi junub, sekarang saya mau tanya, terus saya belajar Islam itu bagaimana? Islam itu bagaimana? Ya kamu belajar kehidupan dulu. Kan saya namanya terjebak di sini dalam tanda kutip, dijebak dalam tanda kutip. Menurut saya seperti itu. Makanya saya mikir, terus saya ini apa agama saya? Kemarin saya KTP-nya Kristen, sekarang saya sudah syahadat, tapi saya nggak ada yang bimbing. Terus agama saya ini apa? Di situ masih ada kegamangan yang luar biasa dalam hati saya. Saya mencari terus seperti yang diinstruksikan beliau ini. Singkat cerita, karena tidak ada yang membimbing, saya masih hidup dalam kejahilian saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya nama Roland Immanuel Rianto, tempat tanggal lahir Karanganyar 27 Desember 1980. Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Tapi saya hilang, nggak ada yang bimbing. Saya mau cerita sebenarnya saya menangis, karena perjuangan saya untuk meninggalkan masa lalu itu berat. Saya butuh pembimbing, saya butuh mentor yang bisa meluruskan saya, menasihati saya, mengajari saya dengan benar untuk Islam. Kalau saya berani mati untuk Islam, kenapa saya nggak berani hidup untuk Islam? Saya berani melewati semua tantangan itu, tapi kenapa saya nggak berani hidup untuk Islam? Kalau mati gampang, saya ucapkan kalimat tauhid di gereja, saya bunuh orang. Betul kan? Mati. Mungkin mati syahid menurut saya, tapi mungkin menurut Allah belum tentu. Karena Allah mungkin rencana untuk saya hidup mungkin. Maka saya berani hidup untuk Islam, bukan berani mati. Saya berani hidup untuk Islam. Kalau untuk mati gampang. Maka saya butuh belajar, butuh pembimbing, butuh yang menasihati, meluruskan kalau saya salah. Saya nggak mau setengah-setengah. Maaf, saya bukan mau masuk Islam hanya karena saya mau menikah, saya butuh pekerjaan. Saya bukan itu. Saya butuh